Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Kiranya dalam kesehatan, sukacita, dan senantiasa ada bersama dengan keluarga serta orang-orang terkasih di sekitar sahabat semua. Hari ini Kamis 28 April 2022 kita kembali dipertemukan dalam program Embun Pagi. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sebelum kita bersama akan merenungkan sebagian sabda Tuhan hari ini, kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, Allah yang penuh kasih. Di pagi ini kami bersama dalam Embun Pagi datang kepadamu, bersiap hendak mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabdamu. Tuhan pimpin kami, sehingga kami mampu mengerti, memahami, dan dapat menjalani apa yang menjadi sabdamu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga berkati setiap peralatan yang kami pakai, terlebih di Radio Petra ini, sehingga namamu semakin dikenal dalam cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon ampun, dan terpujilah namamu dari kini hingga selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, kita telah bersama-sama kemarin memperingati Hari Paskah. Hari peringatan sebagai hari kemenangan di mana Kristus bangkit atas maut. Yesus menang, mengalahkan maut. Ini menjadi kemenangan setiap orang yang mempercayakan hidupnya dalam iman dan dalam kasih anugerahnya yang telah diterima. Di dalam kasih anugerah itu pula kita dibenarkan, kita mendapat pengampunan dosa. Bayangkan saja, seandainya Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan kita itu tidak bangkit, apa yang akan kita alami? Niscaya kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Kita tidak akan tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Dan kita tidak akan tahu bagaimana janji Allah yang telah diberikan dari awal kepada umat Israel, siapa yang akan meneruskannya? Tetapi kita bersyukur saat Tuhan Yesus mengalahkan maut, Tuhan Yesus bangkit, sehingga kemudian kita tahu hanya Yesuslah jalan keselamatan dan kehidupan. Jadi Paskah juga kemenangan bagi umat yang telah mempercayakan, menyerahkan dirinya pada pimpinan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi saat hari ini kita bersama di Embun Pagi ini merenungkan tentang kemuliaan Yesus dengan dasar dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 yang saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian isinya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Demikian isi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Hal ini tentunya tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan, apa yang menjadi karya-karya dari Tuhan Yesus selama tinggal di dunia, memberikan dirinya berpelayanan bersama dengan yang lainnya, dengan sahabat, keluarga, menyembuhkan, mengingatkan akan kasih cinta Allah kepada umat, menegur, membimbing, menasihati, dan memberikan teladan dalam kehidupannya, bagaimana mengasihi Allah, bagaimana mengasihi sesama. Karya-karya Tuhan Yesus kita yang sudah banyak diceritakan oleh para penulis Alkitab, penulis Injil, dan juga para tokoh-tokoh yang benar-benar merasakan cinta, kasih, karya keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada umat. Sahabat Petra, teladan-teladan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan teladan-teladan pastinya juga diketahui bagi para pembenci Tuhan saat itu. Sekalipun demikian, ternyata karya Tuhan Yesus membawa pemahaman manusia, tidak hanya dari kelahirannya Tuhan Yesus dikenal, tetapi juga pada kesengsaraan, kematian, kebangkitannya, dan naiknya Tuhan Yesus ke surga. Itu nyata sebagai bagian jalan hidup yang Tuhan Yesus lalui, sehingga membawa pada kesungguhan kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Ya, di sini kemuliaan Yesus. Kemuliaan yang dari akar kata mulia, dari kata kefod, yang diartikan di mana lebih mengacu kepada kemegahan, reputasi, kekayaan, termasuk pada kehormatan. Kata-kata mulia pun banyak yang kita temukan dalam kisah-kisah di Alkitab. Semisal saja dalam Perjanjian Lama, kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nampak awan yang memimpin bangsa Israel melalui padang gurun. Awan itu berhenti di Gunung Sinai, di mana Musa melihat kemuliaan Tuhan, dan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan diberikan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, dan banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dapat menyaksikan kemuliaan Allah, baik untuk semakin meneguhkan iman, atau juga untuk memberikan peringatan kepada manusia berdosa agar tetap menjadi anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran, tidak melakukan dosa. Sahabat mungkin juga ingat
ada pertemuan Tuhan Yesus Kristus, Musa dan Elia, di mana disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Di mana ada salah seorang murid yang mengatakan ingin mendirikan tenda. Tapi kemudian Tuhan Yesus menghilang dari pandangan, Elia dan Musa menghilang dalam kemuliaan Allah, di mana saat itu baju Tuhan Yesus terlihat putih bersih. Nyata sekali kemuliaan Tuhan yang disaksikan oleh para murid saat itu. Kemuliaan Tuhan Yesus, kemuliaan dalam kemegahannya, kemuliaan dalam reputasinya, kemuliaan dalam kehormatannya. Sahabat Petra, kisah-kisah perjalanan Tuhan Yesus juga tidak pernah luput dalam menjelaskan kemuliaannya, kemuliaan Allah Bapa dan di dalam Roh Kudus. Kita juga ingat bagaimana saat Tuhan Yesus dibaptiskan, di sana juga nampak ada kemuliaan Allah Bapa. Pun dalam diri manusia juga tercermin kemuliaan Tuhan. Bagaimana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Ada kemuliaan Tuhan dalam diri manusia. Sahabat juga dapat membaca di 1 Petrus 4 ayat 14. Kisah Para Rasul 4 ayat 21, atau juga dalam kisah-kisah lainnya. Bagaimana Tuhan juga menjelaskan kemuliaan Yesus, kemuliaan Allah dalam Roh Kudus, juga dapat dilihat dalam diri manusia, dan bagi kemudian manusia itu memperlakukan dirinya sendiri dan memperlakukan yang lainnya. Karena dalam kemuliaan itulah tercermin kehormatan, reputasi, serta kemegahan. Kalau kemuliaan Yesus, tentu kehormatan, reputasi, serta kemegahan yang tidak dapat disandang yang lainnya. Hanya Tuhan Yesus yang menyandangnya. Dan itu sudah ditentukan oleh Bapa, meskipun untuk mendapatkan semua itu harus ada pengorbanan yang Tuhan Yesus tempuh. Namun hasil tidaklah dapat membohongi proses. Sehingga dengan jelas Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tadi sangat jelas bahwa ada kepastian dalam Dia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan juga Kristus. Tuhan sebagai penguasa, pemilik, dan maha segalanya. Kristus yang diurapi sebagai Mesias, bahwa Yesuslah yang diutus Allah menjadi Raja sebagai Juru Selamat. Maka saat Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dengan gamblang mengingatkan kaum Israel, umat yang juga kemudian menyerahkan dirinya, berpasrah kepada Tuhan Yesus,
meyakini dalam imannya bahwa anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan, memberi keselamatan. Karena itu, dengan kepastian, keyakinanlah bahwa Yesus Tuhan, Kristus yang diberi kemuliaan, kemuliaan Yesus yang tidak akan dimiliki oleh orang lain, hanya Dia satu-satunya yang memang pantas mendapatkan kehormatan, gelar, puji, serta sembah. Dialah satu-satunya jalan keselamatan kita menuju pada kesempurnaan iman, menuju pada Allah yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Dalam embun pagi hari ini, 28 April 2022. Kami masih akan melanjutkan langkah juang kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Engkau Tuhan, kami berserah dan memohon. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih, episode Embun Pagi pada hari ini. Saya Pendeta Praja Ningtyas undur diri dari para pendengar semua. Tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan menyertai kita.